Pasukan Rusia mengamuk, tembakan sejumlah roket, hancurkan stasiun Kramatorsk, mayat berserakan. Pasukan Vladimir Putin mulai mengamuk lagi, menembakkan sejumlah roket dengan sasaran stasiun kereta api Kramatorsk. Tentara Kremlin tahu betul di stasiun Kramatorsk sedang banyak warga sipil yang berkumpul untuk mengungsi. Dengan menghancurkan stasiun ini, pasukan Moskow berupaya menciptakan kepanikan. Data sementara 30 orang tewas. Sementara ratusan warga lainnya mengalami luka-luka dan niat mengungsi harus ditunda karena perlu perawatan medis. Gambar-gambar mengerikan menunjukkan mayat-mayat berserakan di tanah di samping bagasi yang ditinggalkan di stasiun kereta api Kramatorsk. Perusahaan kereta api negara mengatakan 2 roket Rusia menghantam stasiun yang digunakan untuk evakuasi warga sipil dari daerah yang dibombardir oleh pasukan Rusia. Perusahaan menambahkan, menurut data operasional, lebih dari 30 orang tewas dan lebih dari 100 terluka dalam serangan roket di stasiun kereta api Kramatorsk. Rusia tidak segera mengomentari laporan serangan dan jumlah korban. Pavlo Kirilenko, gubernur wilayah Donetsk, mengatakan ribuan orang telah berada di stasiun pada saat roket menghantam. Para rasis tahu betul kemana mereka membidik dan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin menabur kepanikan dan ketakutan. Mereka ingin mengambil sebanyak mungkin warga sipil. Begitulah katanya. Kirilenko menerbitkan sebuah foto online yang menunjukkan beberapa mayat di tanah di samping tumpukan koper dan barang bawaan lainnya. Polisi bersenjata mengenakan jaket anti peluru berdiri di samping mereka. Foto lain yang belum diverifikasi menunjukkan layanan penyelamatan menangani apa yang tampak seperti api dengan asap abu-abu membumbung ke udara. 3 kereta yang membawa pengungsi diblokir di wilayah yang sama di Ukraina pada hari Kamis setelah serangan udara di jalur tersebut. Menurut Kepala Kereta Api Ukraina, bulan lalu Rusia mengatakan akan secara radikal mengurangi aktivitas militer di sekitar utara Ukraina, termasuk di dekat Kyiv dan kota Chernihiv saat pembicaraan damai mengalami kebuntuan. Alexander Fomin, Wakil Menteri Pertahanan Rusia, mengatakan isyarat itu adalah untuk meningkatkan rasa saling percaya, menciptakan kondisi yang tepat untuk negosiasi kesepakatan damai dengan Ukraina. Tapi ini terjadi setelah Kremlin mengatakan sedang bergerak untuk mengkonsolidasikan cengkeramannya di wilayah Donbas Timur. Sergei Shoigu, Menteri Pertahanan Rusia, mengatakan tujuan utama Rusia sekarang adalah pembebasan wilayah tersebut, tetapi kemampuan Moskow untuk merayap lebih jauh sepertinya tidak mungkin tanpa menggunakan senjata kimia, kata mantan Kepala Unit Senjata Kimia Angkatan Darat Inggris, Kolonel Hamish de Braden Garden, mengatakan, sebagaimana diwartakan Express.co.uk, bahwa pilihannya ada pada apakah Putin bersedia mempertaruhkan semuanya dan meluncurkan serangan tidak konvensional ke Ukraina Barat atau memutuskan Donbas memenuhi persyaratannya. Dengan perang yang tidak berjalan seperti yang dibayangkan Vladimir Putin, mantan Kepala Unit Senjata Kimia Angkatan Darat Inggris membandingkan kinerja buruk pasukan konvensional Rusia dengan taktik perang di Suriah. Mantan Komandan Pasukan Senjata Kimia NATO itu menyamakan perang di Ukraina dengan pengepungan Aleppo yang menjadi salah satu pengepungan terpanjang dalam peperangan modern. Berlangsung dari 2012 hingga 2016, perkirakan menempatkan korban tewas di lebih dari 31.000. The Braden Garden berkomentar bahwa pengepungan itu pada akhirnya hanya dimenangkan jika menggunakan senjata kimia. Di benak Putin mungkin ada keyakinan bahwa senjata konvensional hanya akan membawa Anda sejauh ini, dan apa yang berhasil di Suriah adalah penggunaan senjata kimia. The Braden Garden berkata, sudah jelas, secara konvensional dia tidak akan bisa merebut Ukraina. Oleh karena itu, ini adalah pertanyaan apakah dia mempertaruhkan segalanya untuk mengambil Ukraina atau memutuskan Donbas dan Timur memenuhi persyaratannya. Dia menambahkan, saya pikir cukup jelas bahwa dengan kekuatannya dan taktiknya saat ini, dia tidak akan bisa menguasai seluruh Ukraina untuk waktu yang lama. Tetapi bahkan dengan penggunaan senjata kimia, Putin tidak dapat keluar dengan baik dari invasi. The Braden Garden menekankan. Dia mengatakan bahwa itu akan membuat posisi Putin sangat lemah di Kremlin. Terlebih lagi dengan menyatakan jika dia meningkatkan menjadi senjata kimia, itu akan menjadi kehancurannya. Hasilnya adalah tanggapan Barat yang lebih keras dan dukungannya lebih lanjut untuk Ukraina. Dengan menghancurkan stasiun ini, pasukan Moskow berupaya menciptakan kepanikan. Data sementara 30 orang tewas. Sementara ratusan warga lainnya mengalami luka-luka dan niat mengungsi harus ditunda karena perlu perawatan medis. Gambar-gambar mengerikan menunjukkan mayat-mayat berserakan di tanah di samping bagasi yang ditinggalkan di stasiun kereta api Kramatorsk. Perusahaan kereta api negara mengatakan 2 roket Rusia menghantam stasiun yang digunakan untuk evakuasi warga sipil dari daerah yang dibombardir oleh pasukan Rusia. Perusahaan menambahkan, menurut data operasional, lebih dari 30
30 orang tewas dan lebih dari 100 terluka dalam serangan roket di stasiun kereta api Kramatorsk. Rusia tidak segera mengomentari laporan serangan dan jumlah korban. Pavlo Kirilenko, gubernur wilayah Donetsk, mengatakan ribuan orang telah berada di stasiun pada saat roket menghantam. Para rasis tahu betul kemana mereka membidik dan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin menabur kepanikan dan ketakutan. Mereka ingin mengambil sebanyak mungkin warga sipil. Begitulah katanya. Kirilenko menerbitkan sebuah foto online yang menunjukkan beberapa mayat di tanah di samping tumpukan koper dan barang bawaan lainnya. Polisi bersenjata mengenakan jaket anti peluru berdiri di samping mereka. Foto lain yang belum diverifikasi menunjukkan layanan penyelamatan menangani apa yang tampak seperti api dengan asap abu-abu membumbung ke udara. 3 kereta yang membawa pengungsi diblokir di wilayah yang sama di Ukraina pada hari Kamis setelah serangan udara di jalur tersebut, menurut Kepala Kereta Api Ukraina. Bulan lalu Rusia mengatakan akan secara radikal mengurangi aktivitas militer di sekitar utara Ukraina, termasuk di dekat Kyiv dan kota Chernihiv saat pembicaraan damai mengalami kebuntuan. Alexander Fomin, Wakil Menteri Pertahanan Rusia, mengatakan isyarat itu adalah untuk meningkatkan rasa saling percaya, menciptakan kondisi yang tepat untuk negosiasi kesepakatan damai dengan Ukraina. Tapi ini terjadi setelah Kremlin mengatakan sedang bergerak untuk mengkonsolidasikan cengkeramannya di wilayah Donbas Timur. Sergei Shoigu, Menteri Pertahanan Rusia, mengatakan tujuan utama Rusia sekarang adalah pembebasan wilayah tersebut, tetapi kemampuan Moskow untuk merayap lebih jauh sepertinya tidak mungkin tanpa menggunakan senjata kimia, kata mantan Kepala Unit Senjata Kimia Angkatan Darat Inggris, Kolonel Hamish de Braden Garden, mengatakan, sebagaimana diwartakan express.co.uk, bahwa pilihannya ada pada apakah Putin bersedia mempertaruhkan semuanya dan meluncurkan serangan tidak konvensional ke Ukraina Barat atau memutuskan Donbas memenuhi persyaratannya. Dengan perang yang tidak berjalan seperti yang dibayangkan Vladimir Putin, mantan Kepala Unit Senjata Kimia Angkatan Darat Inggris membandingkan kinerja buruk pasukan konvensional Rusia dengan taktik perang di Suriah. Mantan Komandan Pasukan Senjata Kimia NATO itu menyamakan perang di Ukraina dengan pengepungan Aleppo yang menjadi salah satu pengepungan terpanjang dalam peperangan modern, berlangsung dari 2012 hingga 2016. Perkirakan menempatkan korban tewas di lebih dari 31.000. The Braden Garden berkomentar bahwa pengepungan itu pada akhirnya hanya dimenangkan jika menggunakan senjata kimia. Di benak Putin mungkin ada keyakinan bahwa senjata konvensional hanya akan membawa Anda sejauh ini, dan apa yang berhasil di Suriah adalah penggunaan senjata kimia. The Braden Garden berkata, sudah jelas, secara konvensional dia tidak akan bisa merebut Ukraina. Oleh karena itu, ini adalah pertanyaan apakah dia mempertaruhkan segalanya untuk mengambil Ukraina atau memutuskan Donbas dan Timur memenuhi persyaratannya. Dia menambahkan, saya pikir cukup jelas bahwa dengan kekuatannya dan taktiknya saat ini, dia tidak akan bisa menguasai seluruh Ukraina untuk waktu yang lama. Tetapi bahkan dengan penggunaan senjata kimia, Putin tidak dapat keluar dengan baik dari invasi. The Braden Garden menekankan. Dia mengatakan bahwa itu akan membuat posisi Putin sangat lemah di Kremlin. Terlebih lagi dengan menyatakan jika dia meningkatkan menjadi senjata kimia, itu akan menjadi kehancurannya. Hasilnya adalah tanggapan Barat yang lebih keras dan dukungannya lebih lanjut untuk Ukraina.